Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kartika Suci dengan NIM 200201500004 dan rekan saya Nur Salsabila dengan NIM 200201500002. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu pengolahan hasil tes dan non-tes. Di sini ada pengertian tes secara bahasa. Kata tes berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu testum dengan arti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Maksudnya, dengan menggunakan alat berupa piring, itu akan diperoleh jenis-jenis logam mulia yang nilainya sangat tinggi. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan tes yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan tes, ujian, percobaan. Secara istilah, menurut N. Anastasi dalam karya tulisnya berjudul Psychological Testing, yang dimaksud dengan tes adalah alat pengukur yang mempunyai standar yang objektif sehingga dapat digunakan secara meluas, serta dapat betul-betul digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Menurut Lee G. Cronbach, tes merupakan suatu prosedur yang sistematis untuk membandingkan tingkah laku dua orang atau lebih. Menurut Goodenough, tes adalah suatu tugas atau serangkaian tugas yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu dengan maksud untuk membandingkan kecakapan mereka satu sama lainnya. Pada poin selanjutnya, saya akan membacakan fungsi tes. Secara umum, ada dua fungsi tes, yaitu yang pertama, sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hal ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Sebab, melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah berapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan dan telah dapat dicapai. Adapun pada poin selanjutnya yaitu penggolongan tes. Yang pertama, penggolongan tes berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik. 1. Tes seleksi. Tes ini dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon siswa baru, di mana hasil untuk memilih calon peserta didik yang tergolong paling baik dari sekian banyak calon yang mengikuti tes. Yang kedua, tes awal. Tes jenis ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh peserta didik. Jadi, tes awal adalah tes yang dilaksanakan sebelum bahan pelajaran diberikan kepada peserta didik. Contohnya, sebelum murid diberi pelajaran pendidikan agama Islam, terlebih dahulu dites pengetahuan mereka tentang rukun iman, nama-nama Rasul Allah, dan lain-lain. Yang ketiga, tes akhir. Tes akhir dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh peserta didik. Yang keempat, tes diagnostik. Tes jenis ini dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh para peserta didik dalam suatu semata pelajaran tertentu. Yang kelima, tes formatif adalah tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah peserta didik telah terbentuk setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Di sekolah-sekolah, tes formatif ini biasanya dikenal dengan istilah ulangan harian. Yang keenam, tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Di sekolah, tes ini dikenal dengan istilah ulangan umum atau EPTA. Kedua, penggolongan berdasarkan banyaknya orang yang mengikuti tes. Tes dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu tes individual, yakni tes di mana tester hanya berhadapan dengan satu orang tester saja. Tes kelompok, yakni tes di mana tester berhadapan dengan lebih dari satu orang tester saja. Yang ketiga, penggolongan berdasarkan responnya dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu verbal test, yakni suatu tes yang menghendaki respon atau jawaban yang bertuang dalam bentuk ungkapan kata-kata atau kalimat, baik secara lisan maupun secara tertulis. Non-verbal test yaitu tes yang menghendaki respon atau jawaban dari tester bukan berupa ungkapan kata-kata atau kalimat, melainkan berupa tindakan atau tingkah laku. Ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawabannya. Tes dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu tes tertulis, yaitu tes di mana tester dalam mengajukan butir-butir pertanyaan atau soalnya dilakukan secara tertulis dan tester memberikan jawabannya juga secara tertulis.
Tes lisan, yaitu tes di mana tester di dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau soalnya dilakukan secara lisan dan tester memberikan jawabannya secara lisan pula. Yang kelima, ditinjau dari bentuk pertanyaan yang diberikan. Tes objektif terdiri dari item-item yang dapat dijawab dengan jalan memilih salah satu jalan alternatif yang benar dari sejumlah alternatif yang tersedia. Kemudian tes esai adalah suatu bentuk tes yang terdiri dari suatu pertanyaan atau suatu suruhan yang menghendaki jawaban yang berupa uraian yang relatif panjang. Perlu kita ketahui, tes merupakan alat atau prosedur yang dipergunakan dengan bentuk tugas atau suruhan yang harus dilaksanakan dan dapat pula berupa pertanyaan-pertanyaan atau soal yang harus dijawab. Adapun pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara lisan maupun secara tes tulis. Adapun poin selanjutnya yaitu teknik pengolahan tes. Yang pertama, men-skor, yaitu memberi skor terhadap hasil tes yang dapat diperoleh oleh peserta didik. Untuk memperoleh skor mentah diperlukan 3 jenis alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci skorsing, dan pedoman konversi. Yang kedua, mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu. Yang ketiga, mengkonversikan skor standar ke dalam nilai, baik berupa huruf maupun angka. Yang keempat, melakukan analisis soal jika diperlukan untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda. Selanjutnya yaitu teknik pengolahan non-tes. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan lain-lain. Poin terakhir, ada bentuk-bentuk teknik non-tes. Yang pertama, ada observasi atau pengamatan. Teknik pengamatan atau observasi merupakan salah satu bentuk teknik non-tes yang biasa dipergunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objeknya, secara langsung, seksama, dan sistematis. Pengamatan memungkinkan untuk melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Yang kedua ada interview atau wawancara. Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan cara melakukan tanya jawab lisan secara sepihak berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga ada angket kuesioner. Angket juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, sehingga angket berbeda dengan wawancara. Adapun prinsip penulisan angket, yang pertama ada isi dan tujuan pertanyaannya jelas. Yang kedua, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaannya terbuka atau tertutup. Yang keempat, pertanyaan tidak mendua. Yang kelima, tidak menanyakan yang sudah lupa. Yang keenam, panjang pertanyaan maksimal 30 pertanyaan. Yang ketujuh, urutan pertanyaan dari mudah ke sulit. Yang kedelapan, prinsip pengukuran. Yang kesembilan, penampilan fisik angket. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.